أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, dan sungguh kami telah menurunkan kepada engkau ayat-ayat yang berisi penjelasan yang nyata dan terang. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun, dan tidak ada orang yang mengingkari ayat-ayat tersebut, yakni Al-Quran, kecuali mereka itu adalah orang-orang fasik. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Jadi bentuk-bentuk kefasikan itu salah satunya adalah mengingkari Al-Quran. Bahkan mengingkari kebenaran Al-Quran itu bisa fasik i'tiqad, bisa murtad. Mengingkari kebenaran Al-Quran walaupun satu huruf itu bisa murtad. Dan bentuk-bentuk pengingkaran itu banyak. Misalnya dikatakan Al-Quran itu sudah tidak cocok lagi di zaman sekarang, atau Al-Quran tidak relevansi lagi dengan satu tempat. Misalnya kultur kita di Indonesia ini tidak cocok untuk menerapkan hukum-hukum Al-Quran. Ya, hukum-hukum Al-Quran ini cocok untuk di bangsa Arab misalnya, dan seterusnya. Ini adalah bentuk-bentuk penolakan terhadap Al-Quran, dan ini murtad. Ini kemurtadan. Dan orang yang melakukan seperti ini, menurut para ulama, itu dia tidak perlu diminta bertaubat, tapi dia dibunuh. Dia dibunuh tanpa diminta untuk bertaubat. Kecuali dia adalah orang yang jahil. Dia orang kafir yang sama sekali tidak tahu, atau orang Islam yang hidup di pedalaman yang tidak pernah sampai kepadanya dakwah. Tapi kalau dia seorang intelektual, seorang yang berpendidikan tinggi, orang yang hidup di kota, di tengah-tengah kaum muslimin, banyak sarana-sarana pengetahuan tentang Islam, lalu dia melontarkan kalimat-kalimat tersebut, maka ini kekufuran. Ini kekufuran, dan dohirnya dia murtad. Dia dibunuh tanpa diminta bertaubat. Diminta bertobat. Dia mendustakan Al-Quran. Nah, adapun kalau dia bilang, oh saya demikian, ya sudah, itu niat dia, nanti dia dibangkitkan berdasarkan niatnya. Kita tidak menghukum niatnya, karena kita tidak bisa menghukum niat seseorang. Tetapi kita menegakkan hukum atas dohir. Atas apa? Dohir. Jadi kalau seseorang melakukan tindakan kefasikan, kita katakan dia fasik. Seseorang melakukan tindakan kekafiran, kita katakan dia kafir. Tapi apapun niatnya itu dikembalikan kepada Allah, karena kita kan tidak menghukum niat. Kita tidak menghukum niat. Yang kita hukum adalah zahir dari perbuatan dia. Ya. Maka ikhwan di sini terkait dengan orang yang meninggalkan hukum-hukum Al-Qur'an ini ada tiga manusia. Manusia yang pertama adalah orang-orang yang tidak berhukum dengan Al-Qur'an karena dia menganggap bahwa Al-Quran tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang, atau Al-Quran tidak cocok diterapkan di tempat di mana dia tinggal, atau Al-Quran ada hukum yang lain yang lebih baik dari Al-Quran, maka ini dia kafir murtad. Yang kedua, ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran ini memang baik, tapi ada hukum lain, ada aturan lain yang lebih pas, atau yang sama baiknya dengan Al-Quran. Maka ini pun kafir murtad. Ini juga apa? Kafir murtad.
Maka pembuat-pembuat undang-undang, ya DPR itu, pengacara-pengacara, ini terjatuh dalam hukum ini. Karena kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tidaklah satu orang dia membuat satu produk undang-undang kecuali dia menganggap bahwa undang-undang sebelumnya itu jelek. Kan pasti begitu. Kenapa antum membuat produk undang-undang ini? Apakah undang-undang yang ada tidak sesuai, jelek? Ya pasti dia menganggap jelek. Makanya dia membuat yang baru, kan begitu. Nah, oleh sebab itu orang ini, ya otomatis dia menganggap bahwa undang-undang Allah dan Rasul itu tidak baik bagi dia. Maka ini bisa murtad. Ini bisa murtad. Al-Mahami, para pengacara itu bisa murtad. DPR, para pembuat undang-undang itu juga bisa murtad. Maka ini bahaya. Murtad tanpa sadar. Murtad tanpa apa? Tanpa sadar. Nah ini terkait dengan apa? Kebenaran Al-Quran. Kebenaran Al-Quran. Yang ketiga, manusia yang ketiga adalah manusia yang meyakini bahwa Al-Quran itu adalah undang-undang yang paling baik, ya cocok di segala tempat. Tidak ada satupun undang-undang manusia yang sama dengan Al-Quran, apalagi lebih baik dengan Al-Quran. Tapi dia menerapkan yang lain karena terpaksa, atau karena mendolimi orang lain, atau karena dia ingin mencari dunia. Maka orang ini tidak murtad. Orang ini tidak apa? Murtad. Tapi orang ini terhitung sebagai orang zalim dan orang fasik. Fasik asgar. Ya, fasik apa? Fasik asgar, fasik kecil dan zalim dia. Kenapa? Ya karena dia masih meyakini kebenaran Al-Quran dan dia yakin bahwa tidak ada satu produk undang-undang pun yang sama dengan Al-Quran, apalagi lebih baik. Tentu tidak ada. Hanya saja karena perkara dunia, maka dia memilih undang-undang yang lain daripada Al-Quran. Ya, maka ini orang dolim. Ini orang apa? Dolim. Dan ini bahaya ya. Laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Tidak ada yang mengingkari Al-Quran itu kecuali orang-orang fasik. Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Dan mengapa setiap kali mereka membuat perjanjian, ya sekelompok mereka melanggarnya. Sekelompok mereka melanggarnya. Nabadahu itu maksudnya membuangnya. Membuang apa? Membuang Al-Quran. Maksudnya melanggar. Ya, setiap kali mereka membuat perjanjian, ya sebahagian kelompok membuangnya, yakni melanggar daripada perjanjian tersebut. Bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan kebanyakan mereka itu tidak beriman. Kebanyakan mereka tidak beriman. Jadi Masya Allah, ciri-ciri orang-orang yang membangkang itu selalu mengingkari perjanjian, selalu mengingkari perjanjian. Setiap kali dibuat perjanjian dia melanggar. Setiap kali dibuat perjanjian dia melanggar. Ya, ini memang tipe dan tabiatnya orang-orang yang apa? Yang membangkang. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Tatkala datang kepada mereka seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah, yakni diutus oleh Allah, musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan kitab yang ada pada mereka, yaitu membenarkan Taurat. Nabadha fariqum minal ladina utul kitab, maka sebahagian dari mereka, orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab itu, Taurat itu, mereka nabadahu, membuangnya ke belakang punggung mereka. Kitab Allahi wara'a dhuhurihim. Nah, mereka membuang kitab Allah itu, Al-Quran itu, ke belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak tahu kalau itu adalah apa? Kitab Allah Azza wa Jal. Seolah-olah kalau mereka tidak tahu bahwa itu adalah kitab Allah Azza wa Jal. Maka di sini ikhwan, ya, tentang ciri atau tentang keadaan orang-orang yang membuang ke belakang, ke punggung mereka kitab Allah Azza wa Jal ini banyak sekali. Dan ini sudah ada pada zaman orang-orang dahulu. Kenapa di sini Allah mengatakan ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka itu tidak tahu? Kenapa? Artinya mereka ini bukan tidak tahu sama sekali, dia ini tahu. Karena orang ahli kitab itu kan tahu di dalam Taurat sudah, bahwa akan ada Al-Quran, akan ada Nabi, bahkan ciri-ciri tentang Nabi itu sangat jelas sekali dalam Taurat. Tapi begitu datang kepada mereka Nabi tersebut, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengabaikan. Mereka tidak peduli dan mereka buang keterangan-keterangan dalam Taurat tentang kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, seolah-olah memang mereka tidak tahu sama sekali. Ya padahal ini tahu. Jadi begini ikhwan,
Kalau orang yang ketika dia tahu kebenaran, dia sudah mengakui bahwa ini kebenaran, tapi dia bersikap cuek, acuh, dia malas tahu karena urusan dunia, seolah-olah dia tidak tahu sama sekali, maka ini orang ini berjalan pada jalannya orang-orang Yahudi. Dia berjalan pada jalannya orang-orang Yahudi, dan ini bahaya. Dan ikhwan, bahkan ada ya, Rasulullah menyebutkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan dalam satu athar tentang orang-orang yang menyimpang dan berlaga seolah-olah menyeru manusia kepada Al-Qur'an ini. Kata beliau, alaikum bil ilmi qabla ayyuqbadah. Wajib bagi kalian untuk belajar, sebelum ilmu itu dicabut oleh Allah. Wa qabduhu dhahabu ahlihi, dan dicabutnya ilmu itu dengan cara wafatnya para ahlul ilmi. Kata beliau, satajiduna aqwaman yaz'umuna annahum yad'una ila kitabillah wa qad nabaduhu wara'a dhuhurihim. Perhatikan baik-baik kata Ibnu Mas'ud ini. Sungguh kalian akan mendapati aqwaman, beberapa kaum nanti di akhir zaman itu, yaz'umuna annahum yad'una ila kitabillah. Mereka mengklaim bahwa mereka mengajak manusia kepada kitab Allah. Dia ajak orang kepada kitab Allah. Dia mendakwahkan manusia kepada kitab Allah. Wa qad nabaduhu wara'a dhuhurihim, padahal dia telah membuang Al-Qur'an itu ke belakang punggungnya. Artinya apa? Secara dohir seolah-olah memang dia ini berdakwah kepada Al-Qur'an. Tapi kalau diteliti, dicermati, dibahas dengan pembahasan para ulama, justru dia menyimpang dari Al-Qur'an. Itu maksudnya. Artinya seolah-olah dia menyuruh manusia kepada Al-Qur'an, wa qad nabaduhu wara'a dhuhurihim, tapi padahal dia membuang Al-Qur'an itu ke belakang punggungnya. Artinya dia bertabrakan dengan Al-Qur'an itu sendiri dalam konsep-konsep dakwanya. Maka dari itu apa? Ini bahaya sekali. Bahaya sekali yang seperti ini. Maka apa kata Ibnu Mas'ud? Alaikum bil ilmi, wajib bagi kalian untuk belajar, ya. Naam. Demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.